Hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan dan memuji Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan berdoa dulu. Yuk teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Shalom Kids, perkenalkan nama saya Sawatari Midori. Kalian bisa memanggilku Riri. Nah, hari ini Riri ya yang bakal nemenin kalian dan sharing firman Tuhan. Sebelum dengerin firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Tutup mata dan lipat tangannya ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus
Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kids, sekarang Riri mau sharing firman Tuhan. Tapi sebelum itu, ada yang tahu nggak ya? Riri mau sharing tentang apa? Yang tahu boleh nih tulis jawabannya di kolom chat. Hari ini, Riri mau sharing tentang berjalan tidak berkuasa menetapkan langkahnya. Tapi sebelum itu, dengerin suatu cerita yuk. Suatu hari, hiduplah dua anak kembar yang bernama Takuma dan Kazuma. Takuma adalah anak yang ceria dan ramah, sedangkan Kazuma adalah anak yang pemalu dan cengeng. Kemanapun mereka pergi, mereka selalu bersama-sama. Di suatu liburan musim panas, ibunya Takuma dan Kazuma memesan tiket pesawat dan mengajak mereka pergi liburan ke Disneyland untuk minggu depan. Mereka berdua pun sangat excited dan mereka menyusun rencana untuk bermain di wahana apa saja setelah sampai ke Disneyland. Takuma dan Kazuma adalah anak-anak yang baik. Mereka selalu menuruti apa kata ibunya dan menuruti firman Tuhan. Mereka setiap hari membaca Alkitab dan juga berdoa. 6 hari pun berlalu. Besok adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh Takuma dan Kazuma. Malamnya, Takuma pun mengajak Kazuma berdoa agar besok mereka sampai ke Disneyland dengan selamat dan rencana yang telah mereka buat untuk bermain di Disneyland bisa berjalan lancar. Mereka pun berdoa dan setelah berdoa, mereka tidur supaya hari cepat pagi. Keesokan harinya, Takuma dan Kazuma bangun dan segera menemui ibunya untuk bersiap-siap berangkat ke Disneyland. Akan tetapi, ibunya pun memberitahu mereka bahwa mereka tidak jadi ke Disneyland karena pekerjaan dadakan yang harus dilakukan oleh ibu mereka. Kazuma pun sangat kecewa. Ia menangis dengan sangat kencang. Takuma pun menenangkan Kazuma. Karena mereka tidak jadi pergi, mereka pun akhirnya memutuskan untuk bermain bersama. Beberapa saat kemudian, mereka pun membuka TV. Dan saat itu juga ibu mereka juga pulang dari pekerjaan dadakannya. Saat itu siaran televisi menyiarkan tentang jatuhnya pesawat terbang. Ibunya Takuma dan Kazuma pun kaget karena pesawat yang jatuh tersebut adalah pesawat yang harusnya dinaiki mereka untuk pergi ke Disneyland. Ibunya Takuma dan Kazuma pun sangat bersyukur karena diluputkan dari pesawat itu. Keesokan harinya, ibunya Takuma dan Kazuma pun mengajak mereka pergi berenang untuk menggantikan kegagalan liburan mereka ke Disneyland. Nah kids, kalian udah dengerin kan cerita tadi? Dari cerita Takuma dan Kazuma itu, kita jadi bisa mengerti bahwa 1. Manusia tidak berkuasa menentukan jalannya. Meskipun mereka sudah berencana liburan ke Disneyland, tetapi akhirnya Tuhan yang menentukan apakah mereka bisa pergi atau tidak. Yang kedua, orang yang berjalan tidak berkuasa menentukan jalannya. Walaupun ibunya Takuma dan Kazuma sudah memesan tiket dari jauh hari, hal itu tidak menjamin bahwa mereka pasti pergi liburan karena Tuhanlah yang menentukan jalan mereka. Nah, jadi dari cerita Takuma dan Kazuma, kalian bisa mengerti ya bahwa tiap langkah kita itu diatur oleh Tuhan dan juga segala sesuatu ada di tangan Tuhan. Karena rencana Tuhan itu tidak pernah gagal dalam hidup kita dan rencana Tuhan adalah yang terbaik buat hidup kita. Kids, agar kita tidak keluar dari rencananya, apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, berpikir yang lurus. Maksudnya, jangan memikirkan hal-hal yang negatif atau yang jelek, tetapi memikirkan hal-hal yang positif atau yang baik. Yang kedua, melihat segala sesuatu itu yang lurus. Contohnya nih, misalnya melihat apapun dari sisi positif. Jangan melihat dari sisi negatif. Oke ya, sampai di sini paham? Kita lanjut. Yang ketiga, mendengar yang lurus. Nah, kita jangan mendengarkan omongan orang yang suka menghina
atau mengejek, atau menjelekkan orang lain. Kita bisa menghindari orang-orang yang suka omongannya negatif. Oke ya. Yang keempat, berkata yang lurus. Kita harus berbicara yang sopan, membangun orang, bukan yang malah menjatuhkan orang. Contohnya jangan ngomongin orang ya, hindarin bergosip. Oke, adik-adik nggak boleh nih gosipin temennya ya. Kalau misalnya temennya ada macam-macam atau nakal, jangan bilang, oh si A, si B nakal nih, kamu jangan berteman. Itu nggak boleh ya. Kita harus tetap berteman. Nah, kids, untuk minggu ini ayat hafalan kita ada di Yeremia 10 ayat 23b. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Riri ulangin sekali lagi ya. Yeremia 10 ayat 23b. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Nah, adik-adik, jangan lupa ya untuk melakukan firman Tuhan hari ini. Dan juga kirim video hafalan kalian. Yuk, sekarang kita berdoa, kita mengakhiri ibadah pagi hari ini. Nah, sebelum itu kita tutup mata dan kita lipat tangannya ya. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bapa, mampuin kami untuk berpikir, melihat, mendengar, dan berkata dengan lurus. Tuhan, kami juga berdoa, tolong pulihkan bangsa Indonesia dari COVID. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di minggu depan. God bless you. Berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke ya teman-teman. Point for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 0857 95 kali 708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo, segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.